Pernah nggak kamu lagi rebahan malam-malam, mandangin langit, terus tiba-tiba ngerasa kecil banget? Terus kamu mikir, kalau tiba-tiba bumi meledak sekarang, sisa alam semesta peduli nggak ya? Jawabannya singkat, padat, dan menyakitkan. Enggak, sama sekali enggak. Kita ini cuma sekumpulan bakteri pintar yang nempel di atas batu raksasa yang lagi muter-muter di tengah kegelapan hampa yang luar biasa luas. Hari ini, Titik Nalar bakal membedah 10 fakta alam semesta yang bakal bikin kamu merinding dan mempertanyakan arti hidupmu. Siapkan mentalmu, karena kita akan melihat betapa rapuhnya sistem kehidupan kita di hadapan kosmos. Mari kita mulai listing horor eksistensi ini. 1. Lubang hitam, black holes, tempat di mana fisika menyerah. Kita mulai dari predator paling rakus di alam semesta, lubang hitam. Bayangkan ada sebuah titik di ruang angkasa yang gravitasinya kuat banget sampai cahaya saja nggak bisa lari. Begitu kamu melewati batas yang disebut event horizon, nalar fisika yang kamu pelajari di sekolah sudah nggak berlaku lagi. Di sana terjadi fenomena bernama spaghettification. Tubuh kamu bakal ditarik memanjang kayak mie instan karena perbedaan gravitasi antara kepala dan kaki. Tapi, horor yang sebenarnya bukan cuma soal hancurnya tubuhmu, tapi soal waktu. Karena gravitasi yang ekstrim, waktu bagi kamu akan terasa melambat sampai kapanpun. Orang di luar bakal ngelihat kamu membeku selamanya di ambang lubang hitam, sementara bagi kamu, kamu sudah hancur jadi partikel subatomik. Lubang hitam adalah bukti kalau alam semesta punya tong sampah yang bisa menghapus informasi apapun secara permanen. 2. Peluruhan vakum, vacuum decay, tombol delete semesta. Fakta kedua ini adalah skenario kiamat paling instan yang pernah ada. Secara nalar kuantum, ada kemungkinan kalau alam semesta kita sekarang berada dalam kondisi vakum palsu atau tidak stabil. Bayangkan sebuah gelembung kecil tiba-tiba muncul di suatu tempat di angkasa karena adanya perubahan energi. Gelembung ini bakal membesar dengan kecepatan cahaya dan mengubah struktur atom dimanapun dia lewat. Artinya, kalau gelembung ini lewat di dekatmu sekarang, kamu, kursi yang kamu duduki, sampai memori masa kecilmu bakal terhapus seketika menjadi partikel baru yang nggak kita kenal. Kamu nggak bakal sempat ngerasa sakit, nggak sempat teriak, bahkan nggak sempat sadar kalau kamu sudah dihapus dari realitas. Dan karena gelembung ini bergerak secepat cahaya, kita nggak akan pernah tahu kalau dia datang sampai semuanya sudah terlambat. 3. Materi dan energi gelap. Kita cuma tamu di rumah sendiri. Pernah ngerasa asing di rumah sendiri? Itulah kondisi manusia di alam semesta. Semua yang kita lihat, bintang, planet, galaksi, sampai jerawat di wajahmu, itu cuma 5% dari total isi alam semesta. Sisanya, 95% adalah materi gelap dan energi gelap yang kita sama sekali nggak tahu itu apa. Secara nalar ini sangat mengerikan. Kita selama ini ngerasa sudah paham alam semesta, padahal kita cuma paham 5% doang. Ada sesuatu yang sangat besar, sangat berat, dan ada di sekitar kita sekarang, tapi nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita lihat, dan nggak berinteraksi dengan cahaya. Kita ibarat semut yang lagi merayap di atas mesin jet yang lagi nyala. Kita nggak paham apa yang terjadi, tapi kita ikut terbawa oleh arus energinya yang nggak kasat mata. 4. The Great Attractor. Kita lagi diseret ke kegelapan. Tahukah kamu, kalau galaksi Bima Sakti kita, bareng ribuan galaksi lainnya, lagi meluncur dengan kecepatan jutaan kilometer per jam menuju satu titik misterius di angkasa? Titik itu disebut The Great Attractor. Masalahnya, kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di sana karena terhalang oleh debu galaksi kita sendiri. Secara nalar, ini kayak kamu lagi berada di atas conveyor belt yang bergerak menuju ruangan gelap, dan kamu nggak tahu di ujung sana ada hadiah atau ada penggiling daging raksasa. Sesuatu yang sangat masif sedang menarik kita, dan kita nggak punya kekuatan sedikit pun buat ngerem atau ganti arah. Kita cuma bisa pasrah diseret menuju titik misterius itu selama miliaran tahun ke depan. Kita beralih ke poin kelima, dilatasi waktu, time dilation. Waktu itu tidak adil. Salah satu horor eksistensi paling nyata adalah kenyataan kalau waktu itu nggak sama buat semua orang. Berkat teori Einstein, kita tahu kalau gravitasi dan kecepatan bisa membelokkan waktu. Kalau kamu pergi keluar angkasa dekat benda masif selama 1 jam, saat kamu balik ke bumi, mungkin teman-temanmu sudah meninggal karena tua. Nalarnya begini, waktu bukan cuma ukuran jam, tapi adalah dimensi yang bisa melar dan mengkerut. Kamu bisa kehilangan seluruh peradaban manusia cuma karena kamu salah milih tempat nongkrong di dekat lubang hitam. Hubungan emosional, janji setia, sampai dendam kesumat, semuanya jadi nggak relevan saat waktu bukan lagi variabel yang konstan. Kita semua hidup di dalam gelembung waktu masing-masing yang rapuh. 6. Semburan sinar gamma, gamma ray burst, sniper kosmik.
Alam semesta punya senjata jarak jauh yang sangat mematikan. Saat sebuah bintang raksasa meledak atau dua bintang mati bertabrakan, mereka bisa nembakin sinar gamma yang energinya lebih gede dari seluruh energi matahari selama hidupnya. Kalau tembakan ini nggak sengaja mengarah ke bumi, atmosfer kita bakal hangus seketika. Kita nggak bakal punya waktu buat evakuasi ke bunker. Ini ibarat ada penembak runduk di luar sana yang lagi main dadu. Kalau dadunya muncul angka sial buat bumi, maka riwayat kita tamat. Fakta kalau kita belum kena sampai sekarang itu murni keberuntungan statistik, bukan karena kita aman. 7. Planet gelandangan, rock planets, bola penghancur tak terlihat. Kita sering mikir kalau semua planet itu punya orbit yang rapi muterin bintang. Kenyataannya, ada biliunan planet gelandangan yang terbang bebas di ruang hampa yang gelap total. Planet-planet ini nggak punya matahari, dinginnya minta ampun dan bergerak sangat cepat. Karena mereka nggak memancarkan cahaya, mereka hampir mustahil dideteksi sampai mereka masuk ke sistem tata surya kita. Secara nalar, ini kayak kamu lagi jalan di tengah hutan gelap total dan ada batu seukuran truk yang dilempar ke arahmu tanpa suara. Kalau planet gelandangan ini lewat dekat bumi, gravitasinya bisa nendang bumi keluar dari orbit matahari dan kita bakal membeku jadi es abadi dalam hitungan hari. Kematian panas semesta, heat death. Akhir segalanya. Banyak orang takut sama kiamat yang penuh api, tapi nalar sains bilang kiamat sebenarnya bakal terasa sangat sunyi dan dingin. Ini disebut heat death. Berdasarkan hukum termodinamika, alam semesta bakal terus mengembang sampai semua bintang mati, semua lubang hitam menguap dan suhu mencapai titik nol mutlak. Di titik itu, atom bahkan nggak bisa bergerak lagi. Nggak ada cahaya, nggak ada panas, nggak ada memori, nggak ada apapun. Semua perjuangan manusia, semua karya seni, semua perang dan semua cinta bakal berakhir jadi ketiadaan total yang abadi. Semesta bakal jadi ruang kosong yang statis selamanya. Horornya bukan pada kehancurannya, tapi pada kesia-siaannya. Badai matahari, solar flares. Matahari adalah bom waktu. Matahari adalah alasan kita hidup, tapi dia juga bisa jadi alasan peradaban kita runtuh. Matahari sering melepaskan badai elektromagnetik raksasa. Tahun 1859, pernah terjadi badai matahari besar yang bikin kabel telegraf terbakar sendiri. Di zaman sekarang, kalau itu kejadian lagi, seluruh satelit bakal mati, internet global bakal putus, dan jaringan listrik dunia bakal meledak. Secara nalar, dalam waktu 24 jam, kita bakal balik ke zaman batu tanpa komunikasi dan listrik. Peradaban modern kita yang sombong ini ternyata cuma bergantung pada kestabilan satu bola gas raksasa yang sewaktu-waktu bisa mirim pulsa listrik yang ngerusak semua mainan elektronik kita. Terakhir, paradoks Fermi, kesunyian yang mengerikan. Horor yang paling filosofis, alam semesta itu sudah berumur 13,8 miliar tahun dan ada biliunan planet yang mirip bumi. Secara nalar harusnya sudah banyak alien yang lebih maju dari kita. Tapi kenapa semuanya sunyi? Ini yang disebut paradoks Fermi. Kesunyian ini punya dua kemungkinan mengerikan. Pertama, mungkin ada filter besar yang selalu membunuh peradaban sebelum mereka bisa keluar dari planetnya. Dan kita mungkin bakal segera ketemu filter itu. Kedua, mungkin kita benar-benar sendiri di tengah kegelapan ini. Bayangkan, mana yang lebih serem? Berada di rumah gelap dan tahu ada hantu di pojokan, atau berada di rumah gelap dan tahu kalau benar-benar nggak ada siapa-siapa lagi selain kamu? Nah, itu dia bedah nalar soal 10 fakta horor eksistensi alam semesta. Sekarang kamu paham kan, kenapa kita harus bersyukur masih bisa napas hari ini? Alam semesta itu luas, gelap, dan berbahaya. Tapi at least kita masih punya waktu buat ngopi sambil nonton video ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.